Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berbahagia. Kembali lagi ketemu dengan Ustadz Dwi di channelnya Ustadz Dwi tentunya. Bagaimana tentang video kemarin yang sudah Ustadz upload? Cukup mudah dipahami kan, tentang alternatif belajar di rumah saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan semoga juga video kemarin yang Ustadz upload bisa menginspirasi kalian untuk lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Oke, kali ini Ustadz Dwi akan membahas tentang beberapa faktor yang dikemukakan oleh Thomas J. Stanley tentang orang-orang yang sukses. Jadi faktor apa saja sih yang mempengaruhi orang-orang sukses menurut Stanley ini? Nah, Stanley ini beliau adalah salah satu penulis buku, jadi juga peneliti juga. Jadi meneliti ratusan miliarder atau orang-orang sukses di Amerika sana. Apa saja sih yang mempengaruhi mereka bisa sesukses itu? Nah, ini Ustadz Dwi akan memberitahukan kepada kalian beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Jadi siapa sih sebenarnya yang nggak kepingin sukses, ya kan? Sukses dalam banyak hal tentunya ya. Kalian juga pasti sudah bisa mendefinisikan sendiri manifestasi sukses yang ingin kalian capai itu apa saja. Jadi saya pastikan semua orang itu yang berakal sehat ya. Jadi setiap orang pasti kepingin sukses dalam hidupnya. Entah itu apa yang ingin dicapainya, pokoknya pasti kepingin sukses. Nah, menurut Stanley ini ada hal yang menarik ternyata. Jadi di 10 faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu ternyata tidak ada sama sekali faktor dari nilai atau danem atau ya pokoknya yang berhubungan dengan nilai dari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah seperti itu ternyata. Jadi menurut Stanley ini nilai tidak masuk ke 10 besar dalam yang mempengaruhi kesuksesan. Nah, ini juga jadi kabar bahagia tentunya ya bagi kalian yang merasa sampai saat ini, sampai detik ini susah memahami pelajaran tertentu, susah mengerti pelajaran tertentu, sehingga nilai-nilainya kurang maksimal seperti itu. Nah, mungkin bisa dicoba ini nanti dari 10 faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Jadi walaupun kalian kurang memiliki nilai yang maksimal, ya kalian masih punya banyak kesempatan. Salah satunya yang disampaikan oleh Stanley itu tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Namun meskipun begitu harus ada upaya ya, walaupun nilainya kurang maksimal, ya jangan ogah-ogahan, jangan malas-malasan, tetap semangat. Ya intinya tetap semangat untuk meraih kesuksesan itu. Ya kita kan juga tidak tahu ya nasib kita nantinya ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita mulai malas-malasan dari saat ini, ya bisa dipastikan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kesuksesan itu masih jauh dari apa yang ingin kita capai tentunya, ya kan? Jadi mulai detik ini juga semangatnya ditambah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang menurut Stanley. Check this out. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan menurut Stanley, yang pertama adalah kejujuran atau sikap jujur. Nah, mengapa hal ini menjadi yang utama? Tentu saja
kejujuran harus dimiliki oleh setiap orang. Logika sederhananya adalah seperti ini. Siapa sih orang yang mau percaya pada seseorang yang tidak jujur, ya kan? Dan lagi pula ketika setiap individu itu jadi orang yang tidak jujur, maka justru akan merugikan dirinya sendiri. Jadi dia tidak dipercaya orang lain, akan mendapatkan banyak kerugian bagi dirinya sendiri. Itu adalah yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah kejujuran atau sikap jujur. Yang kedua ternyata adalah disiplin yang keras atau sikap disiplin. Ternyata setelah kejujuran harus mempunyai sikap yang disiplin. Disiplin itu yang seperti apa? Ya, yang seperti yang kita lakukan setiap hari di sekolah, di rumah, ketika kita menaati aturan-aturan tertentu di sekolah ataupun di rumah, yaitu termasuk salah satu sikap disiplin. Atau ketika kita hendak melakukan kegiatan dalam satu hari yang sudah kamu rancang dalam satu daftar kegiatan, misalnya ada 10 kegiatan yang harus kamu lakukan dalam satu hari, ya 10-10-nya itu terlaksana dengan baik. Berarti itu jika itu maksudnya 10-10-nya terlaksana dengan baik, maka kamu atau kalian memiliki sikap disiplin. Yang ketiga, menurut Stanley adalah mudah bergaul. Ini tentu agak sedikit mudah susah ya. Bagi yang pemalu maka akan susah untuk bergaul. Tapi bagi yang pemalu harus berlatih untuk mudah bergaul. Kenapa? Ternyata ketika kita mudah bergaul maka kita akan banyak koneksi. Nah, koneksi nantinya juga berguna ketika mempengaruhi kesuksesan. Misal nih ya, kalian kepingin mahir atau jago pelajaran IPA. Nah, salah satu cara yang cukup mudah kalian praktekkan untuk bisa jago pelajaran IPA ya mendekati teman yang jago dengan pelajaran IPA. Maksudnya mendekati adalah ya bergaul dengan baik, kemudian sering untuk belajar bersama, maka lama-kelamaan kalian juga pasti akan bisa. Yang nomor 4 atau selanjutnya adalah dukungan. Ini maksudnya adalah lingkungan yang mendukung, sahabat yang mendukung, keadaan di rumah yang mendukung. Jadi ketika tidak ada seorang pun atau lingkungan yang mendukung kalian untuk sukses, maka juga diri kalian akan lemah untuk memperoleh kesuksesan. Maksudnya begini, ketika di lingkungan kalian atau sahabat kalian kalian punya tujuan kepengen dapat nilai yang bagus misalnya. Ternyata di lingkungan teman-teman kalian enggak menunjukkan dukungan untuk kalian untuk kamu sukses dalam nilai-nilai yang ingin kamu capai. Maksudnya teman-teman kamu malah ngajak main, ngajak ngopi, ngajak mabar. Akhirnya lalai kan kalian dengan kegiatan belajarnya, sehingga target kamu untuk dapat nilai yang bagus tadi akan hangus karena tidak ada dukungan dari lingkungan atau teman atau lingkungan keluarga. Jadi dukungan itu penting ya, makanya bergaulah dengan teman-teman yang satu tujuan, itu akan lebih mudah nanti untuk meraih kesuksesan atau meraih target yang ingin kalian capai. Nah, yang nomor 5 atau selanjutnya adalah kerja keras. Ini sudah pasti, tidak perlu saya jelaskan, kalian pasti sudah mengerti. Apapun itu kalau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Selanjutnya yang nomor 6 adalah kecintaan terhadap sesuatu yang dikerjakan. Oke, begini. Kalian kepengen nilai matematikanya bagus, tapi kalian alergi dengan pelajaran matematika, alergi dengan hitung-hitungan, alergi dengan rumus-rumus. Ya, sudah bisa dipastikan nanti
eh, nilainya ya segitu-gitu aja, kurang maksimal. Jadi jika kalian ingin sukses nantinya dalam hal apapun itu, pastikan salah satunya adalah ini, kalian mencintai yang kalian lakukan. Jadi ketika kalian melakukan itu akan nyantai aja, nggak ada, seperti tidak ada gangguan sama sekali. Jadi ya nyaman, nyantai melakukannya karena ya kalian suka melakukannya. Sama kalau kalian internetan mabar kan menyenangkan ya, nggak kerasa waktu 1 jam 2 jam lo tiba-tiba sudah 5 jam karena kalian suka, ya seperti itulah maksudnya ya. Nomor 7 selanjutnya adalah kepemimpinan. Jadi menurut Stanley ini setiap orang yang sukses harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini maksudnya bukan yang sok merintah-merintah ya. Jadi bukan kok yang oh kamu kerjakan ini, oh kamu kerjakan itu, bukan. Jadi kepemimpinan itu membimbing. Jadi misalnya kalian punya tim nih, kalian punya kelompok, jadi kalian jadi ketua kelompoknya. Nah, kelompok itu akan berhasil bukan dengan kalian suruh-suruh atau kalian perintah saja, tapi kalian bimbing. Oke, misalnya begini, kamu punya satu kelompok 4 orang. Nah, 3 orang lainnya ini kan anggota kalian. Nah, kalian beri tugas masing-masing. Nah, itu ketika kalian berproses di kelompok itu bukan kok memerintah tapi membimbing. Maksudnya ketika satu orang kamu kasih job A atau tugas A, ya kalian bimbing juga. Sekali sebagai ketua timnya harus membimbing. Oh, kegiatan A itu seperti ini, ayo kita lakukan bersama-sama. Kegiatan B itu seperti, nah itu maksudnya kepemimpinannya atau leadership. Yang selanjutnya atau nomor 8 adalah kepribadian yang kompetitif. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi kepribadian yang kompetitif ini tidak mudah puas. Ya, jadi kalian harus punya daya juang. Jika kalian sudah misalnya kalian memiliki targetnya A. Nah, ketika kalian sudah mencapai itu, ya jangan cepat puas dengan target itu. Naikkan target itu. Misalnya naik ke target B, naik ke target C, dan seperti itu. Juga dilihat dari lingkungan juga. Ketika lingkungan sudah mencapai target A misalnya, dengan waktu yang cukup cepat atau ringkas atau singkat, ya kalian juga harus berkompetisi. Oh, di target selanjutnya aku akan lebih cepat lagi. Jadi seperti itu, maksudnya kepribadian yang kompetitif. Tentunya ini harus ditambahi dengan sikap yang positif ya. Jadi tidak menggunakan kecurangan dan sebagainya. Karena kembali lagi ke poin yang 5 tadi, semuanya butuh usaha kerja keras, nggak kerja yang mudah. Oke. Yang nomor 9 atau selanjutnya adalah hidup teratur. Nah, hidup teratur ini maksudnya apa? Jadi kalian seyogianya setiap hari itu harus punya daftar atau list kegiatan, dan itu harus kalian laksanakan. Nah, ketika kalian sudah melakukan itu, misalnya kalian 1 minggu itu sudah mempunyai list-list kegiatan-kegiatan tertentu, lakukan, capai, dan lanjutkan lagi sampai hal itu menjadi rutinitas atau kebiasaan. Nah, setelah nanti jadi rutinitas atau kebiasaan, nanti terciptalah keteraturan dari hidup kalian. Nah, orang-orang yang sukses itu biasanya mereka itu mempunyai list-list kegiatan tertentu. Jadi apa dipisahkan, apa yang penting, apa yang kurang penting, apa yang bisa dikerjakan sekarang, apa yang bisa dikerjakan nanti. Jadi hidupnya teratur. Jadi mereka akan mempunyai waktu yang lebih efisien untuk mengerjakan sesuatu. Yang terakhir yang dibutuhkan oleh orang-orang sukses menurut Stanley adalah kemampuan menjual ide. Ini ada hubungannya dengan kreativitas dan inovasi. Setiap orang harus memiliki daya kreativitas, ya. Makanya Ustadz Dwi berharap ketika Ustadz Dwi masuk ke kelas kalian tuh selalu yang Ustadz sampaikan, jangan terpaku dengan mata pelajaran.
Jadi kalian harus terbuka dengan dunia yang luas. Makanya Ustadz Dwi selalu bilang ketika weekend, mampirlah ke toko buku, baca-baca buku tentang yang lain yang kalian sukai, bisa novel, bisa karangan dan sebagainya. Karena nanti dengan membaca itu kalian akan berpikir terbuka dengan dunia yang cukup luas ini, nggak terpaku dengan pelajaran yang ada di sekolah, maksud Ustadz. Nah, ketika menurut Stanley ini orang yang sukses itu harus punya kemampuan menjual ide atau inovasi, tentu sangat dibutuhkan. Contoh sekarang booming nih kopi kekinian. Nah, itu salah satunya juga muncul dari inovasi orang-orang yang berada di bisnis itu. Nah, mungkin ketika kalian sudah waktunya usia kerja nanti akan ada model bisnis yang baru. Makanya kalian harus punya idenya dari mana saja, dari kesulitan seseorang, atau ide itu bisa muncul untuk mempermudah seseorang, seperti itu. Nanti ide-ide itu bisa terjual, dalam artian dalam tanda kutip terjual, itu bisa meraih kesuksesan untuk kalian sendiri ya, seperti itu. Nah, itu dia tadi 10 hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang menurut Thomas J. Stanley. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kita semua, dan harapannya Ustadz sih semoga video ini bisa menginspirasi kalian yang haus akan kesuksesan ya. Semoga bisa menginspirasi kalian bisa meraih target-target sukses yang ingin kalian capai nantinya. Dan semoga juga kita segera dipertemukan kembali di sekolah. Kemudian juga semoga kalian bisa mencapai atau membuat target-target baru nantinya ketika sudah kembali aktif bersekolah. Nah, terima kasih kepada kalian atas atensinya hari ini, sudah menonton video yang Ustadz sampaikan atau Ustadz upload pada pagi hari ini. Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tetap bahagia. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.